Tradisi kebo-keboan diyakini bermula dari mewabahnya penyakit pada manusia dan tanaman di desa Alas Malang. Belum diketahui pasti apa penyakit yang menyerang warga desa. Penyakit misterius itu membuat sejumlah warga mengalami kelaparan, bahkan ada yang meninggal dunia. Kemudian sesepuh desa yang bernama Mbah Kanti pergi untuk melakukan semedi. Lalu Mbah Kanti mendapatkan wangsit supaya warga desa melakukan ritual selamatan desa, yaitu kebo-keboan, dan mengagungkan Dewi Sri sebagai simbol kemakmuran dan keselamatan. Ajaibnya, setelah ritual tersebut selesai dilaksanakan, penyakit tersebut hilang secara tiba-tiba. Kebo-keboan dilaksanakan tiap tahun antara tanggal 1 sampai 10 bulan Suro. Upacara dimulai dengan membaca doa dan makan tumpang bersama. Ketika sampai di area persawahan, tingkah laku kerbau jadi-jadian ini mirip dengan hewan kerbau. Mereka membajak sawah dan berkubang di lumpurnya. Sementara Dewi Sri menabur benih di area persawahan. Benih inilah yang kemudian diperebutkan oleh para peserta tradisi adat kebo-keboan. Selain dianggap sebagai penolak bala atau bencana, benih ini dipercaya akan mendatangkan keuntungan dan berkah. Pasola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola merupakan bagian dari serangkaian upacara tradisional yang dilakukan oleh orang Sumba yang masih menganut agama asli yang disebut Marapu atau agama lokal masyarakat Sumba. Pasola diawali dengan pelaksanaan adat nyale. Adat nyale adalah salah satu upacara rasa syukur atas anugerah yang didapatkan yang ditandai dengan datangnya musim panen dan cacing laut yang melimpah di pinggir pantai. Tanpa melaksanakan adat nyale, pasola tidak dapat dilaksanakan. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga dari kedua kelompok yang bertanding, masyarakat umum, dan wisatawan asing maupun lokal. Kayu yang digunakan dalam pelaksanaan pasola memiliki ujung yang tumpul. Walaupun ujungnya tumpul, permainan ini dapat memakan korban jiwa. Kalau ada korban dalam pasola, menurut kepercayaan Marapu, korban tersebut mendapat hukuman dari para dewa karena telah melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Pasola merupakan kultur religius yang mengungkapkan inti religiutas agama Marapu. Pasola menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut dalam pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola menggambarkan rasa syukur dan ekspresi kegembiraan masyarakat setempat karena hasil panen yang melimpah. Tatung dalam bahasa Hakka berarti orang yang dirasuki roh, dewa, leluhur, atau kekuatan supranatural. Pawai tatung di Singkawang merupakan yang terbesar di dunia. Upacara pemanggilan tatung dipimpin oleh seorang pendeta. Pemanggilan tatung ini dilakukan dengan mendatangkan roh orang yang sudah meninggal untuk merasuki tatung. Roh-roh yang dipanggil diyakini sebagai roh-roh baik yang mampu menangkal roh jahat yang hendak mengganggu keharmonisan hidup masyarakat. Roh-roh yang dipanggil ini dapat merasuki siapa saja, tergantung apakah para pemeran tatung memenuhi syarat dalam tahapan yang ditentukan oleh pendeta. Sebelum memulai aksinya, orang-orang yang terpilih menjadi tatung ini harus menjalankan ritual puasa dan gak boleh mengonsumsi daging. Puasa ini harus dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya berdasarkan penanggalan Tionghoa. Apabila orang tersebut nggak menjalankan ritual puasa, maka saat melakukan atraksi pawai tatung, ia akan celaka. Tatung diyakini memiliki kekuatan supranatural, mampu melakukan pengobatan dan pengusiran unsur-unsur jahat ataupun tolak bala. Para tatung ini melakukan atraksi menunjukkan kekebalan mereka dengan menusukkan benda tajam ke tubuh mereka, dan mereka sesekali harus meminum arak
bahkan menghisap darah ayam yang secara khusus yang sudah disiapkan sebagai ritual. Setiap wanita tentunya memiliki standar kecantikannya masing-masing, mulai dari tubuh yang ideal, kaki yang jenjang, rambut yang pirang, bulu mata yang panjang, hingga sederet standar kecantikan lainnya. Sama halnya dengan suku Mentawai. Suku yang mendiami Kepulauan Mentawai ini memiliki standar kecantikannya tersendiri. Wanita suku Mentawai menganggap kecantikan mereka dilihat dari gigi yang runcing. Proses kerik gigi dilakukan oleh ketua adat. Gigi yang akan diruncingkan tidak diberikan obat bius sedikit pun. Tentunya proses ritual ini terasa menyakitkan. Maka dari itu, sebelum proses dimulai, biasanya wanita suku Mentawai menggigit pisang hijau. Wanita suku Mentawai memiliki kepercayaan turun-temurun bahwa dengan meruncingkan gigi, tubuh dan jiwa mereka dapat terjaga keseimbangannya. Mereka percaya bahwa setiap kesakitan yang diderita akan membawanya dalam proses pendewasaan dan penemuan jati diri. Iki pale merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang awam, tentunya tradisi ini terlihat sangat mengerikan, tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah kaum wanita, tetapi pria juga melakukannya untuk menunjukkan rasa kesedihan. Biasanya anggota suku Dani akan menggunakan kapa atau pisau tradisional untuk memotong jarinya. Selain bantuan benda tajam, suku Dani juga terbiasa memakai gigi untuk memotong jari dengan cara menggigitnya hingga putus. Sebelum melakukan pemotongan jari, mereka akan mengikatnya terlebih dahulu sampai aliran darah terhenti dan jari menjadi mati rasa, barulah jari dipotong. Asalkan jari sudah terputus, maka tradisi Iki Pale telah terlaksana. Luka akan dibalut dengan daun dan diperkirakan 1 bulan kemudian luka akan mengering serta menjadi sembuh. Sikap taat, menghormati leluhur, dan rasa cinta kebersamaan terhadap orang-orang terdekat yang dimiliki suku Dani membuat mereka rela merasakan rasa sakit yang luar biasa melalui prosesi tersebut. Harapan dengan memotong jari tersebut supaya mereka bisa melupakan kesedihan dengan segera.